Lorong Tak Bernama, episode 1. Kursi kosong di belakang kelas. Namaku Dika. Sejak pindah ke rumah kontrakan tua di pinggiran kota ini, aku sering terbangun di jam yang sama setiap malam jam 2:13 dini hari. Awalnya kupikir cuma kebiasaan aneh, tapi mulai malam ketiga aku mulai bermimpi berada di lorong gelap. Lorong itu panjang, sempit, dindingnya lembab, dan baunya seperti tanah basah yang membusuk. Setiap kali aku terbangun, tubuhku dingin, napasku berat, dan jantungku terasa seperti habis lari jauh. Tapi malam ini berbeda. Aku tidak hanya bermimpi, aku merasa benar-benar ada di sana. Aku berdiri di tengah lorong, dan di depanku ada sebuah pintu tua. Kayunya lapuk, catnya terkelupas, dan angka yang tertempel di atasnya 4 bit. Tanpa tahu kenapa, aku membuka pintu itu. Aku langsung berada di dalam sebuah ruang kelas. Lampu neon berkedip di langit-langit, dan seluruh meja ditutupi debu. Tapi ada satu bangku di pojok belakang yang bersih. Di sanalah dia duduk, seorang gadis berambut panjang, mengenakan seragam sekolah. Wajahnya tertunduk, tertutup rambut. "Aku tahu kamu bakal datang," katanya pelan, tanpa menoleh. Ini, di mana?" tanyaku, bingung. Tapi ruangan itu terasa familiar, terlalu familiar. "Kamu gak inget ya?" katanya lagi. "Kelas 11 IPA, sekolahmu dulu." Aku terpaku. Ya, ruangan ini persis seperti kelas waktu SMA dulu. Bahkan ada coretan di dinding yang aku dan teman sebangkuku buat waktu itu. Dia perlahan menoleh, dan aku langsung mundur satu langkah. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata, tapi bibirnya tersenyum. "Kamu duduk di depanku waktu itu," katanya. "Tapi kamu gak pernah lihat ke belakang, gak pernah dengar waktu aku nangis, gak pernah nolongin waktu mereka mulai gangguin aku." Aku makin gemetar. "Kamu siapa?" Dia berdiri, berjalan ke mejanya, lalu menghilang begitu saja. Di bangkunya tertinggal sebuah buku tulis. Dengan gemetar aku membukanya. Di halaman terakhir tertulis namaku dengan tinta merah tebal. "Kamu yang duduk di samping aku waktu itu." Tiba-tiba aku melihat kilasan ingatan. Seorang siswi jatuh dari tangga lantai 3. Tubuhnya terbentur keras. Orang-orang bilang dia bunuh diri. Tapi waktu itu aku ada di sana. Aku melihatnya jatuh, tapi aku diam. Aku tidak pernah bilang siapa yang sebenarnya mendorongnya. Sebuah bisikan terdengar dekat di telingaku. "Kamu gak pernah bilang siapa yang dorong aku." Gelap. Semuanya gelap. Pintu menutup sendiri, dan aku terbangun di kamarku. Duduk terengah-engah, tapi buku itu ada di meja. Halaman terakhirnya berubah. Satu pintu telah dibuka. Masih ada 7 pintu lagi. Aku menoleh ke pojok kamar, dan dia, gadis itu, berdiri di sana menatapku dengan mata hitam kosong.